لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillah bi jami'i mahamidihi kullih ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Alhamdulillah alladhi yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu, khairu nabiyyin arsalahu Allahu ilal alami kullihi basyiran wa nadhiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa usikum ayyuhal mu'minuna wa nafsi al-mudhnibata bi taqwallahi ta'ala wa usukum wa iyaya ala ta'atihi wa astaftihu billadhi huwa khair. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Amma ba'du fa ya ibadallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada Jumat hari ini dengan izin inayah berkah ridha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hati, jiwa, pikiran dan tubuh kita tertuntun menuju peribadatan kepada Allah, melakukan kewajiban, dan tentu ini yang merupakan hal yang pertama kita syukuri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam dikenal beberapa sistem akad yang ada diikrarkan sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman sekarang ini pun banyak sistem akad yang kita kenal, terutama berkenaan dengan perekonomian dan hajat-hajat transaksi kita dalam kehidupan keseharian. Salah satu diantaranya adalah ada yang dinamakan pinjam meminjam. Dalam pinjaman ini itu sah-sah saja di dalam Islam. Meminjamkan sesuatu kepada orang lain adalah mulia. Maka sejak zaman dahulu dikategorikan ada yang dikatakan pinjaman konsumtif, ada yang produktif, dan itu juga sudah dianut oleh berbagai perbankan sampai sekarang ini. Kalau sifatnya pinjaman konsumtif itu memang namanya al-muqarada dalam Islam, dan itu tidak diperkenankan sama sekali mengambil faidah atau mengambil keuntungan profit, karena itu akan menjadi sistem riba namanya. Dan riba adalah tegas di dalam Al-Quran dan hadis, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Ya. Jadi itu sistem riba dan meminjamkan untuk kepentingan karena kelaparan, karena kekurangan, itu sesuai dengan dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam. Itu sudah tegas di dalam syariat Islam dan sama-sama kita kenal. Yang menjadi persoalan sekarang adalah pinjaman
pinjaman produktif, apakah itu absah di dalam Islam atau tidak? Kita tahu bahwa sistem pinjaman produktif yang dikenal dalam sistem perbankan konvensional, yaitu di mana peminjam disyaratkan untuk mengembalikan dengan kadar bunga tertentu dan waktu tertentu, ya, dan pihak peminjam atau kreditor tidak mau tahu apakah dari sistem peminjaman itu akan mendatangkan keuntungan atau tidak, itu urusannya. Yang jelas Anda harus kembalikan sekian persen pertambahannya, itulah yang profit. Maka dalam definisi riba perbankan, maka itulah yang dimaksud dengan riba perbankan saat ini yang didefinisikan di dalam terminologi ekonomi syariah. Kemudian di dalam Islam ada yang dikenal dengan sistem mudharabah, di mana pinjam meminjam ini juga atau merupakan kredit produktif juga, tetapi dengan cara yang berbeda, tetapi maknanya hampir sama saja, yaitu memberikan bantuan untuk modal usaha. Dan itu sudah ada sejak Nabi dan dikenal dengan sistem mudharabah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi Rasul 32 tahun itu menjadi mudharib atau orang yang menjalankan itu, dan pemodalnya adalah Khadijah Al-Kubra. Nabi menjalankannya secara utuh, keuntungan bagi hasil kemudian ditentukan sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal. Yang menjalankannya tidak ada tanggungan. Kalau terjadi kerugian daripada yang menjalankan adalah tidak mendapat keuntungan dan jasanya tidak dibayar, itu saja kerugiannya. Tetapi kerugian dari yang timbul akibat itu adalah apabila terjadi kerugian, maka itu ditanggung oleh pemodal. Sistem ini diadopsi pada zaman sekarang ini oleh perbankan Islam dengan namanya sistem mudharabah atau sistem pembiayaan mudharabah, di mana para pemilik modal yang menabung itu, mereka lah yang pemodal sebenarnya, dan perbankan itu adalah mudharib yang menjalankan sistem itu. Keuntungannya bagi hasil sesuai dengan kesepakatannya itu sah, halalan, thayyiban, mubarakan. Adapun dalilnya yang pertama takriri adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Malik rahimahullahu taala setelah mengamati dalam perspektif sejarah, ternyata ini ada hal-hal yang unsurnya perlu diperhatikan. Kadang-kadang di dalam transaksi itu ada terselip satu kata-kata yang bisa membuat tidak halal. Apa itu? Contohnya begini, sistem pengelolaan pertanian itu pada sejak zaman dulu sistem mudharabah, di mana ada lahan yang tidak bisa dibiayai oleh pemilik lahannya, tidak bisa dikerjakan, maka datanglah mudharib ini yang mengerjakannya. Tetapi ketika disyaratkan bahwa satu petak tertentu adalah keuntungan bagi saya secara tersendiri, kemudian sisa dari petak-petak sawah itu adalah keuntungan bagi yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, maka ini yang dilarang. Kenapa? Karena tidak murni mudharabah. Ada unsur walaupun 1 dirham, diistilahkan adalah dalam pinjam meminjam, misalnya zaman sekarang ini kalau dianalogikan dengan itu, saya pihak perbankan misalnya meminjamkan, kemudian ada kadar tertentu itu 1% keuntungannya langsung kepada perbankan, kemudian sisanya adalah dibagi bersama, maka yang dikhususkan itulah yang menjadikan haram. Oleh karena itu ini menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah ini dilarang di dalam Islam. Akan tetapi
Kalau perjanjiannya ada, apakah itu sawah atau empang ataukah usaha tertentu, kemudian sistemnya adalah seluruh keuntungannya itu adalah dibagi sesuai dengan kesepakatan, apakah dibagi dua ataukah ada yang 40-60 dibagi seperti itu dan kerugiannya ditanggung oleh pihak pemodal, maka itu sahih atau adalah halalan thayyibah. Seperti itulah yang terjadi. Dan ini termasuk adalah jalan-jalan yang digariskan kepada orang mukmin sebagai satu yang absah. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa diungkapkan, wa man yushaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepada mereka penjelasan petunjuk yang benar, dan mereka juga mengikuti langkah-langkah bukan langkah-langkahnya orang mukmin, maka mereka akan tetap di dalam kesesatan dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka. Artinya di dalam ayat ini disahkan bahwa ada langkah-langkah atau jalan-jalan orang-orang mukmin yang dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan ijma' atau kesepakatan para umat Islam dan para ulama bahwa menghindarkan riba ya adalah merupakan langkah-langkahnya orang-orang mukmin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada masa pemerintahannya itu ada keperluan untuk kepentingan umat, maka dikeluarkanlah beberapa dana atau modalnya Umar bin Khattab, dikirimkan kepada gubernurnya untuk dikembangkan oleh kedua putranya sebagai langkah mudharabah, yaitu Umar bin Khattab sebagai pemilik modal, kemudian selanjutnya adalah kedua putranya itu adalah pelaksana usaha. Tetapi saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masih belum mantap di hatinya apakah ini sistem mudharabah atau bukan, karena keuntungannya diperuntukkan untuk kepentingan umat. Dan maka anaknya bertanya, bagaimana dengan kerugiannya? Kalau kerugiannya siapa yang tanggung? Kalau kami yang tanggung, itu bukan sistem mudharabah. Maka Umar bertanya kepada para sahabat, bagaimana seharusnya ini? Maka para sahabat mengatakan lebih baik sistem mudharabah, yaitu kerugian Anda yang tanggung. Kalau terjadi kerugian, kemudian kalau ada keuntungannya, itu terserah Anda mau kasih siapa. Yang jelas yang mengerjakannya, yang melakukannya, yang berusaha di lapangan adalah ada keuntungannya. Kemudian keuntungan yang kepada pemilik modal terserah Anda mau sampaikan kepada siapa. Maka Umar lalu merubah menjadi sistem mudharabah. Dan seperti itulah yang terjadi di dalam pengelolaan dalam sistem Islam terhadap berbagai macam bisnis, berbagai macam usaha, dan paling dominan ini adalah di bidang pertanian. Kenapa? Karena di bidang pertanian rata-rata para pengelola pertanian itu tidak memiliki modal, ya. Mereka hanya penggarap, dan ini juga ada sistem seperti inilah yang diberlakukan sejak zaman dulu. Pada zaman Nabi, ketika terjadi masalah dengan Khaybar, itu orang-orang Yahudi yang berperang dengan Nabi, dan sistem peperangan adalah tentu ada tanah rampasan. Ketika telah dikuasai Khaybar yang seluruhnya adalah penduduk Yahudi yang kaya raya di bidang pertanian, Rasulullah SAW telah memenangkan perang Khaybar yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.
Maka secara otomatis daerah Khaybar adalah menjadi di bawah kekuasaan Islam. Maka majulah orang-orang Yahudi Khaybar menawarkan kepada Nabi, bagaimana kalau tanah ini semuanya tetap kami yang garap? Ya, tetap kami yang garap, kemudian hasilnya kita berbagi. Mereka yang mengusulkan bahwa kita berbagi 50%, 50% diserahkan kepada kepentingan umat dan 50% kepada kami penggarap. Maka Nabi mengatakan, nukirrukum biha ala dzalika ma syi'na. Kami serahkan kembali tanah ini kepada kalian dan atas dasar ini kami inginkan. Artinya orang Yahudi itu memahami bahwa sistem mudharabah yang benar itu ada. Kemudian itulah yang diusulkan kepada Nabi untuk diberlakukan kepada mereka. Maka Nabi terima. Dan andai mereka mengusulkan yang lain, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menerimanya. Nah, sekarang ini di perbankan Islam itu sudah ada namanya sistem mudharabah. Dan tata cara perhitungannya secara hasil ya juga tidak kalah dengan sistem yang ada dalam perbankan konvensional. Maka apabila panggilan iman ada pada kita untuk membersihkan transaksi-transaksi kita, maka mari kita beralih kepada sistem al-mudharabah. Siapapun yang menyediakannya, apakah personil secara pribadi boleh, kalau perbankan boleh, atau kita juga bisa mengadakannya dengan sistem perjanjian-perjanjian yang berdasarkan atas petunjuk syariat. Keuntungannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keuntungan yang penuh dengan berkah dan terjadi keadilan yang ada di dalamnya. Keadilan di mana mereka yang mendapatkan keuntungan sesuai dengan kadar usahanya, sesuai dengan kadar kepemilikannya. Yang kedua adalah bahwa sistem kerugian itu jelas dari awal, bahwa yang merugi bukan hanya nasabah, ya, tetapi seluruhnya ikut merugi kalau terjadi kerugian. Kemudian inilah merupakan satu solusi bagi umat ini di dalam mencapai transaksi halal, dan insya Allah sistem-sistem seperti ini akan terus diberkahi apapun namanya. Kalau pada zaman Nabi namanya al-muqarabah, ya, kalau sekarang ini namanya al-mudharabah. Beberapa waktu yang akan datang bisa jadi berubah namanya. Kita tidak melihat perubahan nama itu sebagai satu hal yang esensi, tetapi yang esensi adalah nilai dan sistem yang ada di dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.